Halo, selamat datang di channel Talita Tutorial. Buat teman-teman yang baru aja nonton video di channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Di pembahasan video kali ini, kita mau sama-sama belajar tentang rumus if bertingkat di Microsoft Excel. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu ya tentang rumus if bertingkat ini. Nah, kalau kalian belum paham tentang rumus if secara sederhana, kalian bisa klik link video yang akan saya sediakan di akhir video ini. Oke, untuk rumus if bertingkat, saya akan jelaskan sedikit. Fungsinya bisa kita gunakan untuk mencari sebuah nilai dengan kriteria yang lebih dari satu ya. Nah, contohnya di sini saya sudah menyediakan sebuah data yang akan kita gunakan untuk pemanfaatan rumus if bertingkat. Ini di sini ada data siswa dengan nilai. Nah, tugas kita adalah memberikan predikatnya dengan kriteria lebih dari satu ya. Dimana kriteria pertama nilai 91 sampai 100, predikatnya adalah A. Kemudian nilai 71 sampai 90, predikatnya adalah B. Nilai 61 sampai 70, predikatnya adalah C. Sedangkan nilai 0 sampai 60, predikatnya adalah D. Oke, kita langsung saja menuliskan rumus if bertingkat ini. Pertama-tama, sama seperti penulisan rumus Excel pada umumnya, kita perlu tambahkan pertama-tama simbol sama dengan, kemudian masukkan rumusnya yaitu if, lalu buka kurung. Nah, di sini kita perlu memasukkan logical test atau nilai yang akan kita tes ya. Nah, nilai di sini yang akan kita tes adalah di bagian sel E3 ya. Jadi, kuncinya adalah di bagian nilai untuk mendapatkan predikatnya. Nah, kriterianya apa yang pertama? Kriterianya nilai 91 sampai 100, predikatnya adalah A. Jadi, kita tulis di sini rumusnya, jika sel E3 di sini lebih besar dari berapa? Dari 90, maka hasilnya adalah mendapatkan predikat A seperti ini ya. Nah, untuk mengingatkan lagi buat teman-teman yang belum tahu, untuk penulisan rumus ini, if jika sel E3 lebih besar dari 90, kita kasih koma di sini, maksudnya adalah sebagai simbol pemisah di penulisan rumus Excel ya. Kalian bisa melihat simbol ini di bagian bawahnya sini. Kalian bisa lihat dia menggunakan koma atau ada juga yang menggunakan titik koma. Jadi kalian perlu sesuaikan tandanya ya. Nah, di sini di Excel saya menggunakan koma. Setelah itu kita masukkan keterangannya untuk predikatnya yaitu A. Nah, karena kita mau tuliskan keterangan, jadi jangan lupa diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk kriteria selanjutnya, kita kasih koma dulu sebagai pemisah. Nah, untuk kriteria kedua, kita tulis lagi jika buka kurung sel E3 lebih besar dari berapa? Kriteria kedua lebih besar dari 70. Lebih besar dari 70, maka hasilnya mendapat predikat B. Kita tulis B, koma, lalu kita masukkan untuk kriteria yang ketiga. Kita masukkan lagi rumus if, buka kurung, lalu sel E3 lebih besar dari berapa? Kriteria ketiga lebih besar dari 60 ya. 60, maka hasilnya adalah predikat C. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kriteria yang terakhir. Nah, karena sudah kriteria yang terakhir, kalian nggak perlu tuliskan rumus if lagi ya, tapi kalian bisa langsung menuliskan hasilnya, yaitu predikat D seperti ini. Kenapa kita hanya perlu tuliskan hasilnya saja atau predikatnya? Karena ini maksudnya jika tidak ada nilai yang memenuhi kriteria sebelumnya yang sudah kita tulis ya. Di sini ada 3 kriteria, maka dia akan masuk ke predikat D seperti itu. Nah, terakhir kita tinggal tutup kurung sebanyak 3 kali. Kenapa tutup kurungnya 3 kali? Karena sebelumnya kita sudah buka kurung 3 kali juga ya, yaitu 1, 2, dan 3.
Jika sudah selesai menuliskan rumus seperti ini, kita bisa langsung tekan enter. Nah, kita baca dulu rumusnya nih biar teman-teman tambah mengerti. Di sini, jika sel E3 lebih besar dari 90, maka hasilnya adalah A. Jika sel E3 lebih besar dari 70, maka hasilnya adalah B. Jika sel E3 lebih besar dari 60, maka hasilnya C. Tapi jika nilai tidak memenuhi semua kriteria ini, maka dia masuk ke predikat D, seperti itu. Kita tekan enter di keyboard, kita sudah dapatkan predikatnya. Untuk di bagian bawah kita bisa langsung copy paste rumusnya dengan cara klik 2 kali di bagian sudutnya, atau kalian bisa langsung tarik seperti ini di bagian sudutnya, atau bisa juga kalian copy paste secara manual. Sekarang kita sudah selesai menyelesaikan tugas untuk mencari predikat ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa disebut dengan if bertingkat? Karena kalau kita perhatikan di rumusnya, di sini ada 3 if ya. 1, 2, 3. Jadi inilah kenapa disebut dengan if bertingkat, karena kita menggunakan lebih dari 1 rumus if seperti itu. Nah, terakhir kita tinggal matikan rumus. Selesai. Nah, sampai sini bagaimana teman-teman? Ada yang belum paham? Jika kalian belum paham, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe ya, untuk bantu channel ini bisa lebih berkembang lagi dan terus menyajikan informasi yang positif dan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Sampai sini kita sudah belajar tentang rumus if bertingkat di Microsoft Excel. Semoga bermanfaat.